Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Dari sebagian kita mungkin sudah sering mendengar kata asuransi. Namun, apa sih asuransi itu? Asuransi itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Pihak penanggung itu adalah perusahaan asuransinya, dan pihak tertanggung itu adalah calon dari nasabah yang ingin mengikatkan diri atau yang ingin ikut serta dalam asuransi. Nah, si perusahaan ini menerima premi asuransi yang wajib dibayarkan oleh calon nasabah atau pihak tertanggung itu setiap bulannya dengan premi yang sudah ditentukan pada awal perjanjian. Nah, besaran premi ini ditentukannya sebelumnya sudah ditafsirkan karena dari seberapa besar resiko yang akan dihadapi ke depannya. Semakin besar resiko yang akan dihadapi, maka semakin besar juga premi yang ditanggungkan ke calon nasabahnya. Namun sebaliknya, apabila risiko yang dihadapi ke depannya itu kecil, maka premi yang dibebankan atau premi yang ditanggungkan oleh perusahaan ke calon nasabahnya ini juga kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis asuransi. Asuransi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama bisa dilihat dari segi fungsi. Asuransi yang dilihat dari segi fungsi itu yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini merupakan asuransi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi, menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usahanya untuk memberikan jasa demi untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian atau kehilangan suatu manfaat atau tanggung jawab ke hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Contohnya asuransi kerugian itu ada pada asuransi kebakaran, yaitu kecelakaan pesawat. Ya, kecelakaan pesawat itu kan tentu kita tidak ingin terjadi. Namun suatu kejadian kecelakaan pesawat itu kita tidak bisa memperkirakan seperti itu. Itu masuk kepada asuransi kerugian. Nah, selanjutnya ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, seperti itu. Nah, asuransi jiwa ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada asuransi yang berjangka dan asuransi dan asuransi seumur hidup. Maaf. Ya. Nah, kalau untuk asuransi seumur hidup itu memberikan pertanggungan seumur hidup kepada nasabah selama polis masih berlaku. Polis itu adalah kontrak pada awal perjanjian antara perusahaan dengan calon nasabah. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada reasuransi. Reasuransi itu perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Nah, reasuransi ini bisa dikatakan asuransinya dari perusahaan asuransi, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis asuransi yang dilihat dari segi kepemilikan. Nah, dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, ya. Nah, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa maupun reasuransi yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama ada asuransi milik pemerintah. Nah, asuransi milik pemerintah ini tentunya 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Apa sih contoh dari asuransi pemerintah? Asuransi dari milik pemerintah ini sudah tidak asing kita dengar, yaitu adalah PT Jasa Raharja. Oke. Selanjutnya ada asuransi milik swasta nasional. Nah,
asuransi ini kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional. Jadi, siapa yang paling memiliki saham, ya, itu akan mendapatkan suara terbanyak dalam RUPS. RUPS itu merupakan rapat umum pemegang saham. Apa sih contohnya? Contohnya itu ada pada Aksa Mandiri. Aksa Mandiri itu adalah asuransi milik swasta nasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada asuransi milik perusahaan asing. Asuransi pemilik perusahaan asing ini merupakan perusahaan asuransi yang jenisnya hanya beroperasi di Indonesia itu hanya cabang dari negara lain. Contohnya itu ada Jiwasraya, ada perusahaan Jiwasraya seperti itu. Itu untuk asuransi milik perusahaan asing. Sedangkan yang terakhir ada asuransi milik campuran. Nah, asuransi milik campuran itu merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Contohnya itu ada life asuransi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas macam-macam risiko pada asuransi. Tentunya risiko yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya premi yang dibebankan oleh perusahaan itu tergantung dari risiko yang akan dihadapi ke depannya. Nah, risiko asuransi ini dia ada beberapa macam. Yang pertama ada risiko murni. Nah, risiko murni itu ada ketidakpastian terjadinya kerugian. Bisa dikatakan untuk risiko ini hanya ada peluang kerugian saja, tetapi tidak ada peluang keuntungan. Seperti itu. Contohnya, saya akan memberikan salah satu contoh. Ketika kita membeli kendaraan, terutama mobil, ya, itu risikonya itu pada kita tidak mengetahui atau kita tidak tahu pasti bahwasanya mobil itu atau mobil yang kita beli akan mengalami kecelakaan. Entah itu kita tertabrak atau itu masuk pada risiko murni. Selanjutnya ada resiko spekulatif. Nah, untuk resiko spekulatif ini itu ada dua kemungkinan antara peluang keuntungan dengan peluang kerugian atau mengalami kerugian. Itu salah satu contohnya adalah investasi. Di sini investasi kita memiliki dua kemungkinan. Saat kita melakukan investasi kita memiliki dua kemungkinan antara mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian. Nah, untuk investasi itu masuk kepada risiko spekulatif. Selanjutnya ada risiko individu. Risiko individu ini dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama ada risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Nah, risiko pribadi itu merupakan kerugian yang terjadi pada diri sendiri atau finansial. Nah, contoh, seseorang mengalami kecelakaan, seperti itu ya, dan tidak dapat bekerja lagi. Nah, itu merupakan salah satu kerugian yang dialami pada risiko individu jenis risiko pribadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada risiko harta. Yang tadi jenis risiko harta itu terjadi pada objek benda mati. Ya, contohnya adalah kerugian yang dialami seseorang yang kehilangan kendaraan bermotor atau kehilangan mobil, itu masuk kepada risiko harta. Yang selanjutnya ada risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat ini berhubungan secara langsung dengan hukum. Contoh, saat kita berkendara, kita menabrak seseorang, dan kita harus bertanggung jawab atas orang tersebut. Apabila kita melarikan diri, itu kita akan berurusan dengan hukum. Itu masuk kepada risiko tanggung gugat karena berkaitan secara langsung dengan hukum. Oke, selanjutnya ada risiko fundamental, jenis risiko keempat dari asuransi. Ya, risiko fundamental itu risiko yang menyebabkan dampak
luas. Contoh, perusahaan yang mengalami pailit. Ya, perusahaan yang mengalami pailit sehingga harus merumahkan para pekerja atau merugikan banyak orang. Itu merupakan risiko fundamental. Sedangkan untuk yang jenis risiko terakhir atau risiko khusus pada asuransi, itu merupakan dampak atau penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Contohnya pengangguran. Itu masuk kepada risiko khusus. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang hukum-hukum pada asuransi. Tentu yang asuransi sudah ada pada undang-undang dan sudah dilengkapi oleh hukum-hukum lain. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Di sini, undang-undang ini merupakan landasan hukum utama untuk mengatur industri asuransi dan segala aktivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Berisi aturan dengan berkaitan kegiatan asuransi. Menurut dokumen tersebut, asuransi merupakan salah satu bentuk pengurangan risiko yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, hukum yang kedua yang mengatur tentang asuransi itu ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 1320 dan 1774. Dua pasal KUHP ini menyatakan bahwa asuransi mencakup kontrak antara dua pihak. Perjanjian ini termaksud dalam ruang lingkup hukum pidana, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan asuransi maupun undang-undang ini dapat dibawa ke dalam lingkup hukum pidana. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pada hukum yang ketiga itu ada Kitab Undang-Undang Dagang atau KUHD bab 9 pasal 246. Hampir sama seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Nah, pada KUHD atau KUH 246 ini juga menjelaskan jenis pertanggungan, batas pertanggungan maksimum atau tata cara klaim yang berlaku, alasan pembatalan proses asuransi, dan cara penentuan pertanggungan secara tertulis dalam dokumen polis. Polis itu atau polis itu yang sering kita sebut juga dengan kontrak. Seperti itu yang pada awal, pada perjanjian. Perjanjian itu ditulis pada atau tercantum pada polis. Di situ dijelaskan, pada polis itu dijelaskan apa saja hak, kewajiban, serta tanggung jawab dan jangka waktu pada asuransi yang ingin diambil. Nah, untuk jangka waktu asuransi itu sendiri ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 25 tahun. Itu jangka waktu pada asuransi. Nah, selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan perasuransian dalam rangka mendorong pertumbuhan dalam negeri. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi terus mengikuti aturan yang wajar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hukum terakhir pada hukum asuransi yaitu ada peraturan pemerintah nomor 63 tahun 1998. Nah, pada peraturan nomor 63 tahun 1999 ini merupakan amandemen dari peraturan pemerintah nomor 73 pada hukum sebelumnya ya, tahun 1992 yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini membahas tentang penyelenggaraan perasuransian, perubahan yang dirancang dengan menyesuaikan aturan dan regulasi yang ada dengan perubahan waktu, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya asuransi itu memang sangat penting untuk kita gunakan atau untuk
kita mengikuti atau kita menggunakan asuransi seperti itu. Demi keamanan, karena demi keamanan jiwa kita dan keluarga. Namun, asuransi ini bukan hanya untuk perorangan saja, melainkan untuk perusahaan juga asuransi bisa digunakan. Jadi asuransi ini bukan bisa untuk perusahaan dan bisa juga untuk perorangan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang asuransi atau materi asuransi yang bisa saya jelaskan hanya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. दिल लगी कि तेरे दिल को